Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Mulos Rifai Esat MSI dan Bu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Mulos Rifai Esat MSI dan Ibu Marufah Hayati MT SSI MSC selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data kategori. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil penelitian dan analisis kami yang mengangkat judul penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah di Indonesia menggunakan regresi logistik biner. Baik, di sini mulai dari pendahuluan, yang dimana adanya masalah utama penelitian yang terdiri dari tingginya angka anak putus sekolah, yang dimana dari pemerintah itu diwajibkan dalam 12 tahun, tetapi dalam rata-rata lama sekolah itu pada tahun 2023 baru mencapai 8,77 tahun. Maka ditentukan bahwa penduduk belum menyesuaikan pada tingkat SMP. Yang kedua itu ada pengaruh faktor sosial dan ekonomi, yang dimana itu dipengaruhi oleh faktor keterbatasan fasilitas pendidikan, kondisi ekonomi, serta karakteristik rumah tangga. Boleh lanjut? Baru di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh fasilitas pendidikan, kondisi ekonomi, dan karakteristik rumah tangga terhadap rata-rata lama sekolah di 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Lalu yang kedua itu bagaimana model JLM terbaik berdasarkan fungsi link, yaitu logik, probit, log, dan log untuk memodelkan peluang suatu provinsi memiliki RLS di atas standar nasional berdasarkan indikator yang digunakan. Baru yang ketiga itu adanya bagaimana estimasi prediksi untuk probabilitas suatu provinsi memiliki RLS tinggi berdasarkan model terbaik yang terbentuk dan seberapa akurat model tersebut dalam klasifikasi data. Di sini ada tujuan penelitian di mana untuk menjawab perumusan masalah tersebut. Jadi di sini ditunjukkan bahwa tujuan penelitian itu menganalisis pengaruh variabel prediktor, habis itu membandingkan 4 fungsi link JLM dan mengevaluasi akurasi prediksi menggunakan confusion matrix MAE dan serta LMC. Lanjut. Nah, di sini adanya research gap, yang dimana gap pertama itu adalah gap metodologi, belum ada penelitian secara eksplisit membandingkan keempat fungsi JLM binomial, yaitu untuk data pendidikan di tingkat provinsi. Habis itu yang kedua itu adalah inkonsistensi empiris, yaitu pengaruh MR dan ukuran rumah tangga terhadap PLS belum dikaji secara terintegrasi dalam suatu model. Habis itu yang ketiga adalah cakupan data, yaitu mayoritas penelitian sebelumnya hanya mencakup suatu provinsi tertentu, belum seluruhnya di dalam 38 provinsi Indonesia. Nah, di situ yang terakhir adalah memperlakukan LS sebagai variabel kontinu dalam regresi linear, sementara pendekatan dengan menjadikannya variabel biner dalam JLM masih jarang dilakukan. Next. Di sini dalam sisi metodologi itu solusinya kami menggunakan kerangka JLM binomial dengan membandingkan keempat fungsi link, lalu memilih model terbaik, yaitu adalah nilai IC terkecil. Habis itu dari sisi cakupan data itu kami menggunakan data BPS 2024 yang mencakup seluruh 38 provinsi Indonesia sehingga representasi nasionalnya itu terjamin. Habis itu yang terakhir itu adalah dalam cakupan variabel, yaitu mengintegrasikan 4 variabel prediktor, yaitu yang terdiri dari fasilitas pendidikan, kemiskinan, ukuran rumah tangga secara signifikan dalam pertumbuhan. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Di sini ada kebaruan penelitian, dan di sini ada pemodelan jalan binomial dengan perbandingan 4 fungsi link secara eksplisit menggunakan data 38 provinsi Indonesia pada tahun 2024. Lalu penggunaan log sebagai model terpilih dengan interpretasi Hajar-Tafio memberikan makna lebih kaya dibandingkan Tafio pada logik. Nah, di sini ada tinjauan pustaka secara teoritis penelitian ini berpijak pada kerangka JLM, yaitu perluasan regresi linear klasik yang memungkinkan variabel respon mengikuti distribusi dari keluarga eksponensial. Lalu di sini ada kami membandingkan 4 fungsi, yaitu logi, probit, log, dan log, yaitu di mana ada pun variabel penelitian terdiri dari atas variabel responnya, yaitu status RLS, dan 4 variabel prediktor X adalah jumlah SMP SMA, dan X2-nya itu adalah persentase penduduk miskin, X3-nya itu adalah X3 itu adalah persen rumah tangga dengan anggota lebih dari 6 orang. Habis itu yang terakhir adalah UMR. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan regresi logistik biner dalam kerangka JLM untuk memodelkan peluang suatu provinsi yang memiliki rata-rata lama sekolah di atas standar nasional. 4 fungsi link yang akan dibandingkan adalah logit, probit, clock, dan log untuk menentukan model terbaik. Next.
Selanjutnya, regresi logistik biner ini digunakan karena variabel respons bersifat biner. Metode ini memodelkan probabilitas suatu kejadian berdasarkan variabel prediktor yang digunakan. Next. Kemudian sebelum pemodelan akan dilakukan uji multikolinearitas menggunakan korelasi dan FIF untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan yang terlalu kuat antar prediktor. Selanjutnya akan dilakukan juga uji Watt secara parsial dan likelihood ratio test secara simultan untuk menguji signifikansi parameter. Next. Setelah model terbentuk, maka akan dilakukan uji goodness of fit menggunakan deviance dan Pearson chi-square untuk menilai kesesuaian model. Selain itu, juga uji dispersi akan dilakukan untuk mendeteksi adanya overdispersi atau underdispersi. Next. Kemudian interpretasi model akan dilakukan menggunakan hazard ratio. Kinerja model akan kemudian dievaluasi menggunakan confusion matrix, akurasi, MAE, dan RMSE. Next. Untuk sumber data penelitiannya, data yang digunakan merupakan data sekunder BPS tahun 2024 pada 38 provinsi di Indonesia. Variabel prediktor yang digunakan adalah jumlah SMP dan SMA, persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga dengan anggota 6 orang atau lebih, serta UMR. Next. Kemudian untuk tahapan analisisnya adalah analisis dimulai dari pengumpulan dan eksplorasi data, kemudian dilanjutkan dengan uji multikolinearitas dan pembentukan model. Next. Selanjutnya akan dipilih model terbaik berdasarkan AIC dan BIC, kemudian akan dilakukan pengujian model, kemudian evaluasi prediksi, serta interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan. Next. Lalu pada langkah eksplorasi data, kita melakukan analisis deskriptif untuk memahami karakteristik datanya. Yang pertama kita lihat statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa variabel Y memiliki rata-rata sebesar 0,474, yang berarti 44,74% provinsi berada pada kategori rata-rata lama sekolah yang tinggi. Lalu pada distribusi variabel respon, pada bagian ini terlihat bahwa kategori 0 atau provinsi dengan rata-rata lama sekolah yang rendah berjumlah 21 provinsi, dan yang memiliki rata-rata lama sekolah tinggi berjumlah 17 provinsi. Lalu dilihat pada box plot, dari visualisasi box plot terlihat bahwa variabel persentase penduduk miskin yaitu X2 menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antara kedua kategori. Sedangkan pada variabel X1, X3, dan X4 masih menunjukkan distribusi yang saling tumpang tindih. Lalu pada plot diagnostik model, titik-titik residual menyebar secara acak tanpa pola tertentu dan tidak ditemukan observasi yang sangat berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa model yang akan dibangun cukup layak untuk digunakan. Next. Lalu kita akan melakukan uji korelasi. Dapat dilihat pada tabel, seluruh nilai korelasi itu berada di bawah 0,6 sehingga tidak mengindikasikan adanya hubungan linear yang terlalu kuat antar variabel kita, di mana hasil FIF menunjukkan nilai itu tidak ada yang lebih dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multiple yang serius di antara variabel. Lalu kita akan melakukan pembentukan model regresi pada variabel. Selanjutnya kita akan melakukan model terbaik, di mana model terbaik ini dilihat dari AIC BIC yang terkecil, dan dapat dilihat AIC BIC yang terkecil itu pada model Silverlog, sehingga model Silverlog menjadi model yang terbaik. Next. Selanjutnya uji signifikansi parameter. Yang pertama ada uji Wald. Nah, uji Wald ini dilakukan pada model clock diperoleh hasil bahwa pada taraf signifikansi alfa 5%, variabel X2 yaitu presentasi penduduk miskin dengan p-value 0,019 dan variabel X3 yaitu presentase rumah tangga dengan anggota lebih dari 6 memiliki p-value 0,048 terbukti berpengaruh signifikan terhadap status RLS Provinsi Lampung. Setiap provinsi. Sementara X1 dan X4 tidak signifikan secara parsial. Lalu selanjutnya ada likelihood ratio test atau uji serentak menunjukkan nilai deviance sebesar 11,917 dengan p-value yang sangat kecil, kurang dari 0,05, memiliki tolak H0 yang artinya secara simultan model dengan variabel prediktor terbukti jauh lebih baik dibandingkan model tanpa prediktor. Next. Selanjutnya ada goodness of fit.
yang memiliki nilai p-value uji devian sebesar 0,1775 dan p-value uji persen chi-square 0,3043, keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H0 gagal ditolak dan model clock dinyatakan fit untuk menggambarkan data observasi. Lalu selanjutnya ada uji dispersi dengan rasio devian sebesar 1,22 dan rasio Pearson sebesar 1,11, menunjukkan adanya overdispersi ringan, namun karena kedua nilai masih mendekati 1 dan berada pada batas yang dapat diterima, model tidak memerlukan penanganan serius. Yang artinya overdispersi ini kemungkinan disebabkan oleh heterogenitas antar provinsi yang belum sepenuhnya tertangkap oleh keempat variabel prediktor. Next. Oke, sekarang kita langsung ke diagnosis residual. Diagnosis residual dilakukan untuk memeriksa kualitas model secara menyeluruh. Dari tabel, sebagian besar provinsi memiliki nilai Pearson residual dan deviance residual yang tidak terlalu jauh dari 0 dan tidak ditemukan outlier ekstrim yang mengkhawatirkan. Nah, dari Coefficient tidak ada observasi yang nilainya secara dramatis mendominasi, meskipun provinsi seperti Papua Barat Daya dan Papua memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi, namun masih dalam batas wajar. Nah, untuk plot leverage menunjukkan bahwa beberapa provinsi di Papua memiliki leverage yang relatif lebih tinggi, yang dapat dipahami mengingat karakteristik wilayah yang sangat berbeda dari provinsi lain. Untuk model terbaik kami, kita dapatkan adalah model si log, yaitu log negatif log 1 kurang P sama dengan negatif 2,826 kurang 0,000944 X1 dikurang 15,94 X2 ditambah 11,97 X3 ditambah 0,000678 X4. Nah, untuk interpretasi per variabelnya adalah intercept. Kita dapat negatif 2,826 mencerminkan log hazard dasar ketika seluruh prediktor bernilai 0. Untuk X1 itu setiap penambahan 1 unit sekolah cenderung menurunkan skala si log secara marginal, namun tidak secara signifikan. Untuk X2, peningkatan 1% penduduk miskin secara signifikan menurunkan peluang provinsi masuk kategori LS tinggi sebesar 15,94 satuan skala si log. Untuk hazard ratio X2 sangat kecil ini mengkonfirmasi bahwa kemiskinan merupakan penghambat utama capaian pendidikan. Untuk X3, peningkatan 1% persentase rumah tangga besar secara signifikan meningkatkan skala si log sebesar 11,97 satuan. Untuk hazard ratio X3 sebesar 1,58199 menunjukkan lonjakan peluang yang sangat besar. Hasil ini menarik dan perlu dikaji lanjutkan untuk kemungkinan tertentu. Untuk X4, pengaruhnya sangat kecil secara signifikan dalam statistik. Untuk evaluasi prediksi. Nah, terakhir ini kita evaluasi prediksi model. Dari confusion matrix, model berhasil mengklasifikasi dengan benar 16 dari 21 provinsi berkategori LS rendah dan 12 dari 17 provinsi berkategori LS tinggi. Terdapat 5 kesalahan di masing-masing arah yang cukup seimbang. Secara keseluruhan, akurasi model mencapai 73,68%, jauh di atas akurasi baseline, yaitu 55,26%. Nilai MAE sebesar 0,3591 dan RMSE sebesar 0,42448, menunjukkan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Nah, sebaran grafik absolute error pun memperlihatkan bahwa mayoritas observasi memiliki nilai kesalahan di bawah rata-rata MAE, kecuali beberapa lonjakan kecil pada observasi tertentu. Nah, sebagai kesimpulan, model terbaik kita pakai regresi logistik biner dengan fungsi si log. Nah, untuk variabel yang terbukti berpengaruh secara signifikan, Nah, untuk sebagai kesimpulan, model terbaik kita adalah regresi logistik biner dengan fungsi si log. Nah, variabel yang terbukti berpengaruh adalah X2 persentase penduduk miskin yang berdampak negatif dan X3 persentase rumah tangga dengan anggota lebih besar dari sama dengan 6 yang berdampak positif. Untuk sementara X1 dan X4 tidak signifikan secara parsial. Model terbukti fit berdasarkan uji deviasi dan persen chi-square, akurasi prediksi sebesar 73,60% dengan error rendah menunjukkan performa model yang baik dan andal. Sebagai rekomendasi, temuan kita ini kita memiliki 3 arah kebijakan dan penelitian. Dari sisi kebijakan, pendidikan, dan sosial, memperkuat bantuan finansial tepat sasaran bagi keluarga miskin, integrasi syarat keberlanjutan sekolah dan anak dalam program bansos, dan perbaikan sistem pendataan keluarga rentan. Untuk dari sisi infrastruktur, fokusnya bukan sekedar menambah jumlah sekolah, tapi meningkatkan kualitas sarana dan akses informasi. Untuk penelitian lanjutan, perlu kajian lebih dalam untuk mengenai pengaruh positif keluarga besar, pengguna data panel atau tingkat kabupaten atau kota, serta eksplorasi model quasi binomial dan cross validation. Next. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kami berharap penelitian ini dapat memperlihatkan kontribusi kecil dalam memahami faktor yang mempengaruhi pencapaian pendidikan di Indonesia, sekaligus mencapai bahan diskusi yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.